Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompat dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini Himung Banar Ulun bisa bertemuan pulang lawan pian berataan melalui acara kita Ragam Budaya. Madihin Sair Bakisah. Nah, lo siapa lagi? Kalau pian gak tahu terlalu benar. Pian ini adalah Sidin ini adalah maestro pemadihinan lah. Bapak Haji Anang Sahrani. Assalamualaikum. Kabar baik lah pian lah. Alhamdulillah. Pina sigar sumringah nih. Walaupun mungkin uyuh nih Pak lah. Nimba memberangkatakan jamaah calon haji dari Kota Banjarmasin BDJ 01. Alhamdulillah sudah sukses, tidak ada kendala. Dari Sabilal Muhtadin. Kemudian dikawal dengan 14 bis. Kemudian ditambah lagi ambulan dan juga untuk lansia satu minibus. Nah, sehingga dalam proses memang sangat panjang nih Mbak Rinda. Iya. Dari jam 09 tuh jemaah sudah hadir. Kemudian dilepas oleh Ibu Wakil Wali Kota. Kemudian diberangkatkan setelah sholat zuhur. Itu prosesinya sepanjang sekali jam 15 tepat berangkat dari Sabilal Muhtadin menuju asrama haji dan tidak ada keterlambatan. Iya, alhamdulillah lancar lah. Surplus waktu datang lebih awal kurang lebih 15 menit. Sehingga protap yang ditetapkan oleh PPIH Embarkasi itu sukses alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Karena banyak lagi kita yang hendak kisahkan lah, Pak. Sebelum kita ke topik kita malam hari ini, si Palui Bahaji ke Thailand lah. Karena kita ada kisahnya kayak apa garang pasti seru banget nih. Mun ada di antara dang sarang perompat nangkena anak bergabung, anak bertakon-takon atau juga hendak nimbrongnya langsung boleh lah. Karena di 0511325262 atau juga di 089534050959. Ya, jadi sebelum ke topik kita malam hari ini, jadi memang semuanya lancar. Alhamdulillah. Pian ini juga rencananya tulak nih tanggal berapa? Kalau karena ada yang bertakon pas karena acaranya kemana nih Sidin ya lah. Jadi perlu pemberitahuan juga nih lah. Alhamdulillah diberikan mandat kembali kepada BDJ 09 yaitu gabungan dua jemaah calon haji dari Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala. Dan alhamdulillah ulun kembali ke kampung halaman ketika ulun bertugas di Tanah Laut. Kalau di Marabahan atau Batola itu ulun KKN bahari. Jadi di daerah Anjir, kemudian di kota Marabahannya, kabupatennya itu tidak asing lagi bagi kita. Dan kita juga berbatasan kampung halaman kita yaitu Banjarmasin Utara itu dengan kecamatan Alalak ya. Nah, sangat dekat. Jadi mungkin ada beberapa jamaah calon haji dari sekitar situ dan insya Allah saya akan koordinasi kembali. Ulun rencanakan tuh Kamis ulun akan berangkat ke Tanah Laut. Kemudian di Barito Kuala itu rencana Senin. Sehingga nanti pada hari hanya kita tidak ada kendala lagi. Sudah perencanaan matang kita piloting dari awal. Karena pengalaman 2019 kita jadi petugas, alhamdulillah dengan soliditas ketua regu, ketua rombongan, TKHI, TVHI, TVIHI, kemudian PH di daerah, semuanya bergerak untuk mengawal jemaah calon haji kita. Karena sekarang tagline-nya luar biasa, haji itu adalah aman, nyaman, mabrur, sepanjang umur. Nah, jadi tagline petugasnya, petugas haji itu adalah kompak melayani. Jadi kita tidak, kalau kata Tuhan pada kita itu adalah kain ini kita. Orang tua kita lah. Orang tua kita. Nah, kalau ya kita yang kayak anak itu kuitan kita. Kalau umpamanya sepadan aja tudang sana kita. Kalau di bawah kita itu ading kita. Nah, itulah dalam
kloter nanti yang akan kita Pegang lah. bikinkan, pegang. Apalagi kloter BDJ 09 ini diberikan mandat yang sangat berat. Menurut saya itu sangat berat menurut Ulun, tetapi kalau Ulun lihat dari pengalaman Ulun ini lebih memudahkan juga. Yaitu ada istilahnya skema murur. Iya. Nah, murur itu Mbak Rinda mungkin asing bagi orang yang tidak mengerti tentang manasik haji. Murur itu adalah dulu kita jemaah biasa itu dia bermalam di Muzdalifah setelah wukuf siangnya di Arafah. Kemudian dia bermalam di Muzdalifah menunggu subuh, diberangkatkan setelah sholat subuh itu ke tenda Mina. Iya. Untuk melakukan yang namanya prosesi wajib haji, yaitu melempar jumrah. Itu akan melewati jamarat dengan 3 mahma, yaitu Aqabah, Ula, dan Wusta. Ini nanti menjadi wajib haji. Dan alhamdulillah BDJ 09 itu rencana melakukan murur. Kenapa murur ini dilakukan? Dalam rangka mengurai dan mengurai kemacetan dengan formasi yang luar biasa dari Pak Menteri Agama, kurang lebih 51.000 itu angkanya, nanti tolong dicek kembali ya, 51.000, sehingga di area Mina itu lebih leluasa. Iya. Karena pengaturannya luar biasa berarti lah. Karena yang diberikan murur itu satu, ada lagi istilah tanazul. Tanazul itu artinya jamaah haji BDJ 09 nanti akan ke Mina, tetapi dia tidak nginap, hanya beberapa jam di sana, tidurnya itu di hotel, karena dekat sekali. 1,5 km kalau nggak salah letaknya, sehingga bisa jalan kaki. Dan bagi yang jauh kan nggak mungkin. Iya. Nah, sehingga dipilihlah di wilayah yang dekat dengan Jamarat. Nah, ini juga strategi dari Pak Menteri Agama yang sangat luar biasa, sehingga mengurai kemacetan, mengurai kredit, dan juga memudahkan bagi haji lansia. Nah, jadi haji yang uzur, lansia, dia harus lapor. Kalau murur, dia tetap di tenda. Tapi nanti kita berikan alternatif, apabila dia mampu, dia akan kita bawa ke hotel. Kemudian bagi yang memang uzur tidak bisa sama sekali, itu boleh dibadalkan. Dibadalkan. Karena ini adalah salah satu juga fikih yang moderasi ya, yang memberikan keringanan sehingga jamaah itu akan aman, nyaman, mendapatkan predikat haji yang mabrur, sehingga dia menikmati hajinya sepanjang umur. Nah, ini yang menjadi tagline kita. Ya, ini untuk apa ngarannya haji kita nih banyak yang usia tua kan? Kalau untuk Banjarmasin yang saya tahu ya, itu paling tinggi kemarin ada 83 tahun. Namun mereka walaupun lansia madya lah istilahnya, tetapi masih bisa berjalan sendiri, tetapi tetap didampingi, dikawal. Nah, karena yang namanya orang tua kan kita, apalagi di perantauan di daerah orang, kita harus bisa memberikan motivasi, memberikan semangat, juga petugasnya harus ramah, senyum, sabar, sakarung sabarnya. Nah, kemudian juga rutin untuk mengontrol. Apalagi yang risiko tinggi, yang ada komorbid, yang ada penyakit, ini juga harus kita kawal dengan baik. Yang penting petugasnya juga harus sehat, kesehatan. Karena kita bukan untuk beribadah saja di sana, tetapi kita mengawal. Karena memang itu tugasnya. Kalau kita beribadah itu jamaah namanya. Nah, ini juga ulun lihat kisah si Palui ini juga menarik. Nah, ini sama tentang haji juga lah, si Palui bahaji ke Thailand. Nah, jadi ini sedikit ulun kisahkan lah, kenapa cerita si Palui diangkat, karena ini momen yang sangat pas ya. Kalau dulu Palui ini antar rumah tolak haji minggu kemarin. Tapi sampai Sabilal aja si Palui ini sudah pindah minyak harum di Mehimat, Bakolotok kan bahari. Sekalinya kan dibawa orang Palui. Khusus jamaah tinggal. Walau bahari kita kan sampai ke lapangan Tarabang sana, mengawai je Palui, mahayalan Palui nih kayak itu. Sekalinya sampai di Muhara Sabilal aja, berangkat bisnya, tak tinggal Palui Gurunum Palui. Nah, kalau malam ini si Paluinya yang berangkat haji. Nah,
Jadi Pak Loi ini memang tokoh yang luar biasa, yang menginspirasi dan juga humoris yang menghibur. Tapi juga kadang-kadang kalau bahasa Indonesia itu menyeleneh, malah lain pada orang di Banjar. Nah jadi si Pak Loi Kesailon itu memang ceritanya itu diangkat juga dari karya-karya yang pernah dimuat di salah satu media ya, di media terkenal di Kalimantan Selatan pada masanya. Memang sampai saat ini juga ada cerita ini masih dibikin dengan versi yang berbeda. Nah, tokoh Pak Loi ini bukan si Pak Loi aja, ada Tulamak, ada Tuhalus, Acil, Kacil, ada Pak Kacil, ada bininya, ada Marinanya, ada Pembakal dan sebagainya lah. Nah ini adalah menggambarkan bagaimana sisi kehidupan kearifan lokal orang Banjar. Nah kisah yang kita angkat ini, Bahari itu si Pak Loi itu naik haji, itu diperkirakannya tempat lagi halus, tapi sudah bakal aja sudah tuh. ya. Bahari kapal laut lah. Nah, jadi si Pak Loi ini kisahnya tulak haji pak kapal. Nah pak kapal kan berbulan-bulan tuh. Nah jadi singgah dulu biasanya di Singapura. Setelah itu ke Surabaya dulu kapalnya. Mbah nang datang di wadah kita sini. Nah berapa bulan itu Pak Loi nih? Cuma baju Bang Bahari itu kan ya nang membaca burdah nang setiap malam Jumat tuh. Mudah-mudahan ya kau bulik pulang ke Barunga. Nah kisahnya kan. Berangkatlah si Pak Loi ini. Nah, serombongan nih lah. Serombongan kan. Dulu Pak Loi ini lagi halus naik haji. Tetapi ini sudah Tuhannya dibawa pulang oleh kuitannya. Karena Pak Loi ini termasuk orang nang berduit juga tuh lah. Membedahi juga tuh. Berangkatlah Pak Loi. Nah, dalam ceritanya biasanya dalam kisah Bahari itu kapal itu sebelum merapat ke daerah area Laut Merah itu mengisi banyu dulu. Mengisi banyu. Nah, di Ceylon ngarannya. Kalau bahasa Sri Lanka waktu kolonial Inggris dulu lah. Inggris Bahari ya, Ceylon lah. Nah, jadi Pina di sana itu orang mengisi banyu itu bajunya jubah putih. Ya orang sana kan khasnya tuh baju jubah. Pina sorban juga. Pina kalau ini mah lihat Pina apa ini juga orang nih? Pina putih-putih juga nih lah baju. Lalu mahancap Pak Loi ini membuka ke peti Saharah ngarannya Bahari. Saharah itu tempat menyimpan kain ihram. Koper itulah Pak Loi memakai mengambil mikot. Apakah Pak Loi ini ngarang Pak Loi lah. Nah, memakai Mbak Dinda yang memakai umpat juga bu keliling. Keliling nang. Apa dikelilinginya tuh? Ya wadah banyu tadi. Wadah banyu. Disangkanya tuh Ka'bah. Iya. Wadah banyunya ada kotak juga lah. Kotak segi empat. Nah, berputar Pak Loi. Jadi kawanan Pak Loi ini bingung, "Kenapa Pak Loi jar?" Kada aja aku anak mana aja tawab ya. Jadi ujar kawannya, "Kenapa ikam jadi situ lain lo ya, lain Ka'bah. Itu ada banyu. Kesan orang mambil nang baju putih itu bubuannya baju di sini." Orang sini itu aja lah. Lalu Pak Loi ini membuang supan. Ujar Pak Loi, aku ini latihan sebelum artinya sampai ke sana tuh lah. Sampai di Ka'bah nang sebujurannya. Padahal Pak Loi ini dasar tahu juga disangkanya neng itu adalah Ka'bah. Maka mirip-mirip juga aja. Pak Loi ini ada juga model kayak pancuran emasnya, model kayak ada pintu Ka'bahnya. Cuman nggak ada terlihat tuh Jepang Hajar Aswad. Haji Ismailnya kada ada. Pak Loi ini bingung juga. Putar 7 kali tadi ya, manggah juga Pak Loi gonol juga anunya. Jadi aja kawannya, apa ya lo yang di situ? Ada aja Pak Loi, aku latihan bener aja. Itu kan Ka'bah lu ya. Kamu bujur aja pada aja bahwa kamu kada tahu. Kada mau kalah. Nah, ini cerita dan ada yang kita ambil dari sini. Artinya bagusnya tuh manasiknya terus masak. Belajar manasik. Nah, apalagi manasik sebelum itu tulak lah. Sebelum tulak ada ilmunya. Jangan kena kada ingat kena selawat dalam masih aja dipakai waktu orang ambil kain ihram. Saya kada boleh itu. Kemudian kena tawaf kena lain pada yang lain, orang ke kirinya ke kanan kena. Nah, lain pulang nih itu anunya. Nah, mau nabrak orang kena. Nah, kemudian rukun hajinya. Nah, ini pelajaran juga bagi jemaah calon haji. Nah, harus bekali diri itu sebaik mungkin lah. Tapi ini alhamdulillah kita dengan adanya kemajuan IT. Tapi kalau bagi nang tuha-tuha, nah itu maka banyak yang tuha kita ini. Agak gaptek lah. Gaptek. Ada nang sarang diusung kesian. Nah, jadi
memang petugas harus ekstra, harus mengorbankan waktu dan juga fokus untuk melayani jemaah calon haji. Jangan fokus beribadah. Ibadah kita itu adalah melayani jemaah haji. Nah, sehingga soalnya dapat aja keduanya tuh lah. ada duanya dapat. Nah, ulun banyak juga kisah spiritual merindai di tahun 2019 itu. Ketika ulun hendak melakukan tawaf wada terakhir, ulun datang kepada ulun orang tua. Tapi sini sigar aja. Haji Anang aja. Kawakah pian aja ulun ini kan sudah berbulan-bulan di Saudi nih. Arab Saudi, Mekah nih. Kalau di Madinah kan kau aja ulun aja ke masjid langsung ke makam Rasulullah aja. Nang ini ulun nih aja mah lihat Ka'bah aja. Ulun nih hendak mana mencapai Ka'bah. Jadi kawakah pian aja menuntun ulun. Aja julun ulun ini ngaran nantinya melayani pian. Cuma kena ulun angkat pian jo mulai pelataran Ka'bah, mun ulun mulai sini jo angkat pian kada tahan ulun nah. Aja siden. Nah, mau sidennya talandah pada ulun halus lah. Nah, sampai di pelataran Ka'bah pian berdoa meminta kepada Tuhan niat pian hendak mencapai Ka'bah. Nah, karena sudah tuntung tawaf macam kan. Akhirnya kabul doa tadi. Nang kaya juga merindai bersisih urang, ulun membawa sini begamat. Nah, akhirnya sampai sini harap mencapai ujung-ujung rukun-rukun Ka'bah, rukun Yamani lah, rukun Sami, rukun Zatul Iraq, kemudian rukun Hajar Aswad. Jadi sini hasik maragapnya itu ulun ini kenapa tak ajal tak buat ke Hajar Aswad. Lalu tak culup ya mau ulun ke situ lontangan ulun. Nah, jone. Kenapa kau ulun lah ya Allah jona. Artinya berkah kekuasaan pian. Pian juga diberi kemudahan lah akhirnya. Kemudian tangan ulun juga ngancap napak tarabang juga mau olah. Karena waktu itu nong ulun ini rekomendasi Menteri Agama Madihin. Sampailah ulun Haji Madihin tadi. Nah, ulun menangis banget di situ. Nah, setelah itu ulun cari masih ada sini meragap juga mana Pak sebuting nijakah? Kampatnya aja sih Den. Alhamdulillah. Ulun bawa pulang keliling di Hija Ismail. Alhamdulillah karena kami ada tawaf hanya mencapai aja. Jadi kada batal kan dalam bahasa anunya kada mau ulang aja. Memaguti pulang sih Den Zatul Iraq, rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Nah, ngambin pulang lon. Lapahnya merindai. Uyuh lah, maka terakhir nak boleh ke Madinah terakhir jalan wada. Lalu ya Syekh halal aja, it'am aja apa aja kita nih. Sekalinya yang bagi nasi, orang bagi nasi. Dapat ulun hati itu 2 tenteng tuh 5 10. Banyak benar. Ulun cari urang ada lagi. Ulun cari mana juga nih, mana nasinya panas-panas. Kayak teh takajut juga di mana pen ya panang aja dapat mana nasi ini. Rezeki pian. Ini juga rezeki orang memberi kita kayak makanan kita dulu. Nah, jajan makanan ulun bawa ke penginapan, pemondokan. Nah, di sini ulun artinya apa? Apabila kita ikhlas melayani orang, kemudian kada ada tujuan yang macam-macam, tidak ada berbisnis di dalam haji, cukup berbisnis dengan Tuhan aja. Insya Allah apa yang kita lakukan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kisah Sepalui tadi juga menginspirasi kita bahwa artinya haji itu sebenarnya adalah panggilan. Kita bisa merencanakan. Makanya orang menakoni ulun apa panang aja. Di saat emergency pian harus ke 09, nyaman aja julun kata-kata ulun hari ini. Allah yang punya rencana. Kita merencanakan. Rencana Allah lebih baik lah. Nah, kita terima apa yang direncanakan Allah. Ternyata Allah punya rencana yang lebih baik daripada kehendak kita. Nah, disinilah kalau ritual haji ini kita filosofinya kita apa ngarannya laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haji itu sebenarnya adalah muamalah karena dia lebih mengandalkan fisik daripada qauliyah. Jadi lebih kepada fi'liyah dia. Tapi juga harus dibarengi dengan qalbiyah. Sehingga orang yang berangkat haji itu kenapa dia mendapatkan albir atau mabrur itu dia mampu menahan, dia mampu mengendalikan. Dia mampu berbagi di saat sesama memerlukan. Karena kita berkumpul dengan orang banyak seluruh negara. Termasuk Indonesia, termasuk Kalimantan. Ada yang kada biasa ke Arab, jangankan ke Arab sih naik pesawat aja kada biasa. Pernah aja lah. Jangankan ke Banjarmasin aja kada utamul kada bisa sih Den. Apalagi nang guring di hotel. Nah, ini juga perlu edukasi. Nah, jadi kembali kepada kisah si Palui tadi,
Si Palu ini sosok yang memang polos. Dia hanya melihat bangunan, disangkanya itu adalah Ka'bah, berputar-putar di situnya. Dia kada tahu bahwa itu adalah orang mengambil banyu dengan memakai jubah. Iya. Pakaian khas di Sri Lanka itu kan sudah masuk juga daerah Siapa Parak lah, sudah pada Timur Tengah. Iya. Nah artinya melihat baju kayak itu si Palu, nah ini aja Palu ini burang kain ihram ini. Nah artinya nanti juga jemaah haji jangan sampai Salah lah. salah. Jadi tanyakan dulu. Tanyakan dulu. Kalau perlu kita kumpulkan dulu di hotel, kita berikan Arahan, iya. Pian hati-hati titiknya ini, tiloknya, titik lokasi, tikul timpulnya, titik kumpulnya. Kemudian pastikan bulik jam berapa, kemudian berangkat jam berapa. Nah kalau di Madinah kan nurun karena tapi berat karena lokasi yang sangat dekat. Tapi kalau di Arab Saudi dengan titik terjauh itu 4,5 km, tapi ditempuh dengan bis sholawat, itu juga harus dilihat nomor bisnya, karena termasuk ke hotel orang. Iya, tersalah apa? Lain haltenya 0 km termasuk ke Gambut. Nah, bahwa layanannya, tapi kalau Gambut kan satu jalur aja. Nah, artinya apa? Ini juga kisah Palu mengedukasi kisah. Kasus si Palu ini menjadi bahan bagi para petugas haji. Iya, jadi bahan evaluasi lah. Jangan si Palu diletakkan meluncat seronganan. Yang mana petugasnya nih? Nah, itu maksudnya. Nah ini ulun berbagi pengalaman dan ulun terus terang aja Mbak Rinda. Ke Masjidil Haram itu cuma ulun hitung hanya 6 kali ulun. Seminggu sekali ya. Tidak tiap hari. Kenapa? Ulun selalu memantau. Iya, karena kesibukan pian tadi lah dalam. Kemudian ulun di hotel itu selalu siaga. Ketika ulun pastikan seluruh jamaah itu sudah masuk, baru ulun bisa masuk kamar. Kalau dia belum masuk, ulun harus cari informasi. Kayak Pak Ketua Regu, kayak Pak Ketua Rombongan, kayak Pak Pembimbing Ibadah. Bagi mereka yang kada kawa ke Masjidil Haram, kita kondisikan beribadah di hotel. Nah sehingga tenaganya tersimpan nanti menjelang hari H-nya. Karena sangat berat nanti hari H itu. Belum menggambarkan bagaimana hamparan Padang Arafah, hamparan Musdalifah, hamparan Mina yang tendanya sama. Kalau nomornya kan hafal. Nah, labaram. Termasuk yang orang tuh nyangit kan waduh orang lain kita. Nah ini tapi alhamdulillah ini kan dengan IT, dengan apa artinya aplikasi, itu semuanya juga membantu. Dan kita berharap juga untuk saat ini mohon maaf bagi jemaah yang tergiur dengan hal-hal yang menjanjikan berangkat ke tanah suci juga harus waspada. Pastikan kasus-kasus penipuan lah. Penipuan dan sebagainya. Jadi ulah ada juga panderan lawan yang pernah nyaman anu juga sekalinya Pak Haji Anang aja reguler juga labuan pian. Jadi merasakan tuh benar-benar lah suka dukanya lah. Artinya nangaran naik haji ini tahapan-tahapan itu panjang sekali Mbak Rinda. Jadi perlu kesabaran. Berangkat saja bayangkan pian diukur sampai 5 jam 4 jam setengah. Kita menunggu. Belum masuk bis atau dikawal lagi ke bandara masuk lagi ke dalam pesawat dengan antrian yang panjang. Bayangkan 416 jamaah dalam pesawat A300 itu kada gampang. Nah ini ada nama kisah haji nih. Kita seorangan aja rasa lapah apalagi pian mau urusi orang banyak lah. Mudah-mudahan sehat. Coba kita terima telepon dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Rinda. Iya, silakan. Abah Sopian nih pinanya nih. Nah, Abah Sopian boleh hari nih lah. Ini kisah Abah bisa nonton haji dulu lah. Tapi itu kan ini kisahnya kisah Palu, jadi kada tahu dikisahkan. lain porsinya. Nggih. Ayo silakan. Kisahnya nih kan berdua selamat di malam Jumat tuh. Nggih. Nah, jadi Palu ini umpat hadir orang berdua selamat nih. Pas tundang berdua selamat bolehkan nih. Orang memberakat lah. Memberakat. Pas bolehkan ini kan menyebut 3 bekawan nih. Palu Darbo kecil. Pas berjalan aja. Ada sini nama hadan kena bayangan putih. Di Palu jang buka. Ada apa itu ya. Kita baca layar kursinya kan ada wani juga aja. Jadi
pada-padanya membaca ayat kursi. Ara umpat juga nang hantunya nih membaca ayat kursi. Oh, harap juga. Aduh, juga rebus bantu kaca ini, bukaan aja dah. Kada di balai, aku ada akal lagi. Baca doa makan lah. Baca doa makan aja kak. Cuma rajakan ordin aja benar. Buka hantunya kalau kena ke beliangan. Oh malah. Jadi hantu ini kebanyakan bakal kawannya jauh-jauh mah perhatikan dia kalau kawannya nih. Ngeliat kawannya hantu buka jauh nyapai. Jauh. Kenapa ikan buka aja jadi kawannya nih. Manusia tuh bilangnya membaca neto biasanya kan bisa kita dimakannya aja. Doang itu doa makan lah. Mau dimakannya habis kita aja bah, habis kita bukaan aja. Kalau ayat kursi kan kursi aja ya kalau. Aja itu aja, Rinda. Terima kasih banyak. Pak Sofian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palu. Jadi kisah kan sih nih. Jadi Madinda itu ada sambungannya. Jadi kan kalau Abah Sofian tadi Rabbana Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ujar hantunya tadi kan ini jar doa makan ya lah. Kalau kita bertahan aja dimakannya manusia. Tapi ada dibacakan pulang ayat kursi. Nah lain bukaan ini jeneng bertahan. Tahan benar. Apa aja sepalo ini. Ditiup sudah juga dibacakan macam-macam. Sekalinya hantunya tuli. Oh, pantas. Kada mendengar. Jadi kada mempan lah, bacaan apa aja kada mempan. Dengar. Nah, ini tambahan aja panglaba. Dilengkapi sidin. Terima kasih Mbak Sofian. Kalau ada yang kisah yang lain lagi nih berkaitan dengan biasanya Bang Herman Bang aja dari baru biasa aja. Tapi kita binanya jeda dulu nih Pak Anang lah. Karena Mbak itu karena pian madihin kita anak mendengarkan juga. Baik, kita jeda sesaat, setelah ini kita akan kembali. Sahabat budaya, Madihin adalah salah satu bentuk sastra lisan Banjar. Madihin pada mulanya merupakan kesenian yang diperuntukkan bagi kalangan bangsawan atau keluarga raja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kesenian ini menjadi kesenian rakyat. Assalamualaikum, salam nang pemulaan, awan pandangar ini sabarataan. Kesenian Madihin merupakan salah satu sastra lisan yang dikenal oleh masyarakat Banjar. Madihin menjadi hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat Banjar, seperti yang dituturkan Anang Syarani, tokoh pemadihinan Banjar. Madihin biasa mengangkat tema yang update, yang hangat pada saatnya, dikemas dengan bahasa yang santun, lucu, dan juga bahasa yang sangat disenangi oleh para pendengar, para pemirsa, dan masyarakat kita. Sahabat budaya, dalam Madihin terdapat unsur musikal berupa alat musik pengiring kesenian Madihin ini, yaitu sebuah alat musik yang disebut dengan tarbang, di mana fungsi dari tarbang ini adalah sebagai pembawa jalan atau ritmis dalam pembukaan Madihin. Tarbanglah yang pertama kali dimainkan sebagai tanda awal pertunjukan Madihin. Madihin dia punya ciri khas tersendiri dari seni yang lain. Karena apa? Madihin punya struktur. Yang pertama dia diawali oleh pantun. Kemudian ada batabe. Dia memberi hormat dan dia menyapa. Sebelum dia mainkan Madihin itu biasanya ada ucapan mohon maaf duluan kalau sebelumnya nanti atau nantinya syair yang dimainkan itu ada hal-hal yang kurang berkenan, ada etikanya. Kemudian dia memecah bunga atau menguraikan pantun awal, dan pantun awal inilah yang menjadi tema yang diangkat. Babul kedahulu ke awal pertama kali, sabuting pantun tadi ulun ma'awali, nyaman tahu makna atawa
Sahabat budaya, pada masa sekarang ini Madihin berfungsi ganda. Di samping berfungsi sebagai sarana untuk menghibur masyarakat, Madihin juga berfungsi sebagai media pendidikan kepada masyarakat dan media penyampaian pesan-pesan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Madihin dalam catatan saya pernah kolaborasi dengan Lamut. Itu tahun 2013. Pada waktu itu di Teman Budaya juga, Madihin dikawinkan dengan Lamut. Lamut yang bermain, setelah itu Madihin menyimpulkan. Jadi Madihin ini seperti presenter juga bisa. RRI punya terobosan juga. Saya diberikan ide oleh kru-kru kita menjadi Madihin Telangkai. Bahwa Madihin ini bisa masuk di semua tema, semua judul dan metode yang digunakan. Dan Madihin biasanya karena dia katanya madah, puji-pujian, dia memberikan sanjungan, memberikan apresiasi, dan juga memberikan informasi yang sifatnya membangun. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih Dang Sanak Pro 4. Kita kembali lagi di acara kita Ragam Budaya Madihin Syair Bakesa bersama narasumber kita Pak Haji Anang Sahrani. Kita masih dengan topik malam hari ini si Palui Bahaji ke Ceylon atau Sri Lanka lah. Wah, ini ngarannya Sri Lanka. Baik, silahkan mungkin biar anak bawa Madihin. Assalamualaikum, salam nang pertama. Awan pendengar di mana haja berada. Para empat siaran bersama dalam rangka ini suara budaya. Budaya Banjar aslilah benua. Angkat marwah nilailah utama. Nilai budaya peninggalan datun ini kita. Mudahan lestari budaya Nusantara. Nusantara bebuli ke dahulu ke awal pertama kali
sabuting pantun tadi ulun maawali nyaman tahu makna lawan isi damintu madihin peninggalan orang bahari maunjun kalui adingai tarik ke kiri bantang akan silawan nilon amun paloi itu naik ke haji bahajinya tulakan itulah ke Ceylon. Memang si paloi nasibnya baik sekali, lagi halus tulak dibawai kai, tulak bertiga si paloi awan ini, naik kapal laut paloi lah bahari. Alhamdulillah paloi marasai mengisahkan tulak haji zaman bahari. Nangaran tulak orang lah bahari, mulai Banua ke Surabaya kapal Sunan Gunung Jati, mengisahkan orang tulak haji samudra laut itu nang dilalui. Ini Mbak Arinda kisah orang bahari, singgah di Singapura palui pertama kali, maisi minyak pahadangan berhenti, lalu ke Aceh ujung Indonesia itulahnya lagi, lalu tulak garis laut palui berhari-hari, singgah pulang ke Ceylon lah terhenti, ngarannya Sri Lanka zaman wayah ini. Singgah sebentar maisi banyu gasan perbekalan, lalu maungut di geladak kapal si palui saurangan, baju putih-putih pinaramil tawapan, ujar si palui ini sudah di Makkah sampai ke tujuan, pinaba putar-putar sampai 7 putaran, mahancap palui membuka peti kain ihram dikeluarkan, maambil miqat inya saurangan, dengan pulang kada ingat lagi palui membentangkan, abas sandal tulak saurangan, kada bapadah kai atau paninian, lalu bakul liling palui 7 putaran, kawan palui pina bingung saurangan, kenapa palui pina laju banar itu 7 putaran, imbah puntung limbui palui bapaluhan, ujar kawannya apa nang ikam gawi pinamanggamuku saurangan, ujar palui aku sudah rukun haji digawiakan, kenapa palui ikam putar tujuan 7 putaran, itu ngarannya bukan Ka'bah tapi tong banyu singganalan,
Ujar si Paloi indah kalah saurangan. Aku tuh lamak hanyalah latihan. Sebenarnya Paloi ini membuang supan. Kalau kada kalah lain ngaran si Paloi itu dinamakan. Lain pulang kisah Abah Sopyan di pelai hari. Kisah saruan si Paloi di malam hari. Lalu membarakat jaro orang disangui. Lalu Paloi buli ke seorang diri. Pina putih-putih kayak hantu dinamai. Nyaring benar si Paloi baca ayat kursi. Ternyata hantunya kada bukah ngalah lari. Bingung si Paloi kawannya memadahi. Kenapa hantunya palulai harat sekali. Ujar si Paloi aku bayi sian doa pasti mujarab lagi. Lalu dibaca doa gagan makan itu nyalah lagi. Langsung bukahan hantunya kada ada lagi. Hantu bakisahan bapanderlah di sini. Aku tahan haja amun ayat kursi. Tapi doa nang ini aku takutan nyalah lagi. Kena dimakannya habis awak kita ngini. Kisah Abah Sopyan ulun menambahkan. Ada jua hantu kada sing bukahan. Ayat kursi sudah dibacakan. Hantu nang lain buka kada sing padahan. Tapi saikung macal kada sing bukahan. Macam-macam doa itu dibacakan. Ujar si Paloi dasar harat babanaran. Sekali diitihi lawan kawan ditakunakan. Mungkin hantunya tuli kada sing dengaran. Nah. Sudah digambarkan pulang pakai tarabang lagi. Jadi apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah si Paloi ini? Kisah Paloi ini sangat menarik. Yang pertama, amun hendak naik haji itu istitoah, itu artinya ada kemampuan, bukan hanya kesehatan, tapi juga bekal fisik, bekal rohani, termasuk juga bekal ilmu pengetahuan. Supaya karena jangan salah kira, amun Paloi ini kan dasarkan melihat disangkanya Ka'bah tadi toh. Iya, karena ada persiapan tadi lah. Persiapan tadi, padahal kan Ka'bah itu jelas di Mekah, ada mungkin Mekah di pinggir banyu. Nah, tapi itulah ngarannya mun kada naka itu kada Paloi ngarannya. Kada ada di kisah. Ada kisah ngarannya. Nah, kemudian Abah Sopyan tadi bagus ya mengedukasi. Artinya amun kita membarakat dan sebagainya itu jangan melewati tempat-tempat yang kada jelas. Angkar-angkar. Nah, tapi mungkin kita bacaan bagus saja kan, insya Allah aja. Artinya kekuatan seorang muslim itu adalah di doa. Nah, mun kisah tadi kan tuh bumbunya aja tuh. Nah, hantu tule gelan tuh kan. Nah, kadang dalam nyata lah. Bab menyakan dalam kisah tuh kan rame itu judulnya kan. Nah, kita ambil kisah. Kemudian artinya dengan kekuatan iman, setan, iblis, hantu. Nah, itu kan dalam haji karena ada karena kita melempar setan. Dengan jamarat lah. Jangan sampai kan terbulek jari kisah aja tuh kisah tuh terbulek. Nah, pertama kan terbulek diam aja bulikakan. Nah, kalinya bungkus yang ketiga bersurat. Baru buka sama-sama setan ya, jangan mendahului. Nah, ini ada kisah juga gitu kan. Nah, artinya marami. Memang macam-macam pengalaman-pengalaman spiritual orang-orang yang menunaikan ibadah haji lah. Jangankan malam wukuf aja ada beberapa catatan-catatan.
jemaah haji kita karena memang dehidrasi kah Sidin Iya. atau kepanasan kah, nah itu berpengaruh juga pada perilaku. Iya. Nah disinilah perlu pengawalan ketat Iya. dari para petugas itu ya guringnya orang 8 jam, petugas itu mungkin 2 atau 3 Iya. jam aja. Nutrisinya harus kuat, fisiknya harus kuat, makanya sebelum berangkat itu olahraga. Iya. Apalagi fisiknya tuh nang kayak kita putaran tuh jalan kalau nang 3 kilometer lebih itu. Nang apalagi nang di atas sutuh tuh nah, nang di atas. Nah, tapi bagi nang tuha-tuha awa aja pakai Roda. skuter gak apa itu ngarannya nah di Iya, nah, pakai kursi roda. kemudian pakai mobil golop kan. Wah, ini ada disediakan iya. sudah. Nah, kayak Grab car juga. Iya, iya. Nah itu juga meringankan. Nah kemudian formasi juga harus disusun dengan baik. Mudah-mudahan nanti formasi pelaksanaan dari berangkat sampai kalau bahasa kami itu ngarannya RKO-nya, rencana kerja operasionalnya, sehingga itu menjadi acuan seorang petugas. Kita alhamdulillah nih Barindaya petugas ditambah 1. Dulu bertiga aja yang anunya, yang nasionalnya, jadi TPHI, TPIH dan TKHI. Lalu ditambah lagi tambahan gitu nah. Dari 1% Pak Menteri minta dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi, alhamdulillah dikabulkan. Sehingga dengan jumlah jamaah yang sangat besar dalam sejarah di Kalimantan Selatan, kita memberangkatkan satu kloter itu jumlahnya biasanya 320 aja. Sekarang Ini 416. Masya Allah, Ditambah dengan 7 petugas. Iya. Ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah, tenaga kesehatan itu 3. Ditambah lagi ada PHD ngarannya, layanan umum, layanan ibadah, kemudian layanan kesehatan. Ini bahu membahu ini. Ulun membayangkan 2019 itu alhamdulillah dengan soliditas yang kuat. Kita berharap bisa memberikan yang terbaik. Nah, dengan tagline-nya adalah Haji Indonesia aman, nyaman, mabrur sepanjang umur. Kemudian ramah lansia, ramah disabilitas. Nah, kemudian juga tagline untuk petugas, para petugas kompak melayani. kompak melayani. Jadi kita jangan sampai saling menyalahkan. Ada kekurangan tutup. Ada jamaah yang cepat kita ambil Cepat tindakan. Jangan kita nunggu nggak bisa. Iya. Nah, mudah-mudahan pahala juga kekuatan karena kita niat kita lurus adalah melayani tamu-tamu Allah, diyufullah, diyufur rahman. Nah, sebelum berakhir ulun hendak bersair dulu. Silahkan. Cerita Paloi adalah hikmah. Belajar manasik haruslah sudah, supaya ketujuan jangan tak salah. Sekalinya tawaf kada di rumah Allah. Nangaran Paloi ditulakakan ini banyak baharta Paloi dibari. Baka palaut Sunan Gunung Jati, kisah tatuha urang bahari. Alhamdulillah Kalimantan Selatan BDJ 01 sudah diterbangkan sampai ke Madinah sudah tujuan. Mudahan selamat sabarataan. BDJ 02 si besok hari dari Tabalong asalnya negeri. Kemudian tiba di embarkasi. Mudahan selamat jamaah calon haji. Awan Banua mohon didoakan
wabil khusus Kalimantan Selatan. Doa yang makbul di rumah Tuhan, ucapan ikhlas dan ketulusan. Nah, ini ngaran artinya sair, madihin sair, bakisah. Ini spontan aja pang anu dinda ayan apa nih didangarakan samuakan pulang. Sudah jam terbang tinggi. Makanya ada kawan nyupir pesawat bang lah apa bang. Mudah-mudahan dilancarkan, diberikan kesehatan sampai beli ke tanah air lah. Amin. Nah, jadi kita masih ada satu kali pertemuan lagi malam Arba dihadap ini. Malam Arba berikutnya ulun sudah akan berangkat di gelombang kedua yaitu BDJ 09 mengawal jemaah calon haji dari Batola atau Marabahan dan Tanah Laut atau Bati-Bati. Tolong doa juga pendengar berataan. Mudah-mudahan pengen mendoakan, mudah-mudahan dapat panggilan juga. Nah, dengan berkah dan juga ikhtiar yang pengen lakukan karena memang haji ini adalah panggilan Allah. Allah yang akan mencatat, memberikan undangan karena juga melalui hamba yang disayangi Allah, kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau inilah yang menggaungkan, memanggil para calon jemaah haji menjadi jemaah calon haji dan mudah-mudahan nanti kembali ke tanah air mendapatkan predikat haji yang mabrur. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa malam hari ini. Terima kasih banyak Pian sudah bersama kami di Madihin Sair Bakisah. Di kesempatan malam hari ini jumpa kita di edisi Selasa 6 Mei 2025. Terima kasih juga dan sanak beratan Pian yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan ulun undur pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Banjar, Suara Budaya